Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di perkuliahan online. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Ya, semoga kita tetap diberi kesehatan, terbebas dari pandemi corona ya, yang saat ini masih belum selesai, sehingga kita untuk perkuliahan tidak bisa bertatap muka, meskipun saya sayangkan ya kalau kita bertatap muka ya, ada role play mungkin akan lebih maksimal ya, tapi tidak mengapa ya. Di kesempatan kita di ini kita akan membahas tentang salah satu masalah keperawatan psikososial, yaitu masalah perawatan gangguan citra tubuh ya. Jadi perlu diketahui bahwa area keperawatan jiwa itu tidak hanya di pasal jiwa ya, atau di area psikiatrik, tetapi juga bisa di semua area ya. Ada beberapa masalah perawatan jiwa yang lazim ditemukan di area bedah misalkan, atau area penyakit dalam. Misalkan gangguan kecemasan ya, ada gangguan cedera tubuh ya, berduka dan sebagainya. Pada kesempatan ini kita akan bahas yaitu tentang gangguan cedera tubuh. Jadi sebelum kita membahas tentang gangguan cedera tubuh ya, kita harus tahu konsepnya dulu, bahwa kita harus tahu apa sih gambaran diri gitu ya. Jadi gambaran diri adalah suatu sikap seseorang terhadap tubuhnya, secara sadar maupun tidak sadar. Nah, sikap ini mencakup persepsi dan perasaan tentang ukuran dan bentuk, fungsi, penampilan, dan potensi tubuh saat ini dan masa lalu. Artinya di sini bahwa gambaran diri adalah cara pandang seorang individu terhadap keadaan tubuhnya, ya, baik sadar atau tidak sadar. Apa yang dipandang tentang ukuran, bentuk, fungsi, penampilan, dan potensi tubuh. Bagaimana individu tersebut mensikapi tentang ukuran tubuhnya, bentuk tubuhnya, fungsi tubuhnya, penampilan dirinya, itu adalah gambaran diri. Tetapi ketika pada fase remaja ini lebih menonjol ya untuk pengajian kita, karena pada fase ini seorang remaja biasanya dia punya ideal ya, idealnya saya pengen punya bentuk tubuh seperti ini, tinggi badan seperti ini, ya kan, pengen berat badan, atau juga ada pertumbuhan sekunder yang lain, misalkan ada menstruasi, ada pertumbuhan bulu bagi laki-laki, perubahan suara juga bagi laki-laki. Ini juga menjadi bagian dari cara pandang mereka terhadap gambaran dirinya. Nah, karena berubah ya, yang tadinya mungkin belum menstruasi kemudian menstruasi, ya itu juga menjadi secara pandang terhadap diri juga berubah. Berarti saya sudah dewasa, saya sudah menginjak remaja gitu. Bagaimana cara individu itu memandang dirinya secara aspek psikologis dan dia menerima, dia realistis, maka akan memberikan rasa aman dan meningkatkan harga diri individu tersebut gitu. Terus apa sih gangguan citra tubuh? Gangguan citra tubuh adalah cara pandang yang berubah ya. Jadi cara pandang berubah yang persepsi negatif ya. Persepsi negatif atau cara pandang berubah menjadi negatif tentang tubuh yang diakibatkan oleh perubahan ukuran, bentuk, struktur, fungsi, keterbatasan, makna dan objek yang sering kontak dengan tubuh. Artinya gini, pasien yang mengalami gangguan citra tubuh, dia akan keadaan tubuhnya ya, setelah mungkin ada perubahan bentuk ya, atau perubahan ukuran tubuhnya, yang tadinya mungkin ukurannya sekian kemudian berubah menjadi sekian, bentuknya sudah berubah karena ada sesuatu ya, dia mempersepsikan dirinya negatif, sehingga timbullah perasaan minder, harga dirinya terganggu atau harga dirinya rendah. Ini yang menyebabkan adanya gangguan citra tubuh. Apa sih yang menyebabkan seorang mengalami gangguan citra tubuh atau gangguan body image? Yang pertama adalah adanya perubahan ukuran tubuh. Jadi di sini atau berat badan yang turun akibat penyakit.
Pada pasien dengan mungkin karena terserang penyakit ya, anoreksia atau tidak mau makan, berat badannya yang tadinya ideal turun. Ini juga mengakibatkan cara pandang pasien menjadi negatif terhadap tubuhnya. Yang kedua, perubahan bentuk tubuh. Misalkan ada tindakan invasif ya seperti operasi, ini juga bisa mengakibatkan pasien memandang tubuhnya itu menjadi negatif. Dia menjadi minder ya. Contoh misalkan pada operasi payudara misalkan ya, ada tumor payudara ya, saya mamai, kemudian dilakukan pengangkatan mamai sehingga memangnya mungkin hilang satu, yaitu mengakibatkan pasien merasa minder ya, cara mandang dia tubuhnya juga merasa negatif. Atau ada bekas suntikan, bekas darah infus ya, maka perawat harus hati-hati di sini, gunakan teknik barutan yang tepat ya, awasi tiap hari di daerah suntikan, daerah infus, mau sampai terjadi plebitis ya, ada peradangan di daerah infus yang mengakibatkan perubahan warna, perubahan mungkin struktur ya, itu bisa, kalau cuma bekas itu juga mengakibatkan pasien merasa minder juga. Nah, seorang perawat harus pinter tiap hari melakukan observasi area suntikan, area pemasangan infus. Kemudian ada perubahan struktur sama dengan perubahan bentuk tubuh disertai dengan pemasangan alat. Artinya ini juga karena ada pemasangan alat ya, misalkan pernah ada pasien yang dia fraktur ya, frakturnya di daerah kruris. Nah, setelah dilakukan kruris itu di lutut ya, di daerah ya, di betis ya, betis mungkin ya, di bawah lutut. Kemudian dipasang pen, ternyata pertumbuhannya tidak sesuai yang diharapkan, sehingga kakinya rendah sebelah ya, tidak rata ya, jadi kakinya ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, itu mengakibatkan juga pasien merasa minder juga gitu. Tadinya dia jalannya normal, kemudian setelah dilakukan pemasangan alat justru jalannya atau di alat itu menimbulkan ada mungkin benjolan ya, atau kelihatan alatnya, jadi misalkan pada pemasangan implan, misalkan ada pemasangan implan, daerah yang dipasang menjadi bengkak, itu juga bisa membuatkan minder. Kemudian ada perubahan fungsi ya, fungsi tubuh, misalkan karena adanya penyakit ya, misalkan dia mempunyai penyakit misalkan stroke ya, kemudian karena stroke fungsi tubuhnya terganggu, yang tadinya bicaranya lancar, bicaranya tidak lancar ya, pelo, itu juga mengakibatkan cara pandang pasien terhadap dirinya menjadi negatif. Kemudian keterbatasan ya, ini bisa juga ya, pasien yang tadi karena mungkin stroke ya, dia pergerakannya terbatas, makanya juga dibantu, dia tidak bisa melakukan kegiatan ya, sehingga mengakibatkan juga harga dirinya menurun. Kemudian makna ada objek yang sering kontak, penampilan dan dandan berubah. Ini terkait dengan pemasangan alat pada tubuh ya, misalkan traksi, kemudian ada tanda vital juga, itu ya, juga bisa mengakibatkan cara pandang pasien menurun. Nah, tanda gejala ya, pada pasien dengan gangguan citra tubuh, biasanya pasien akan menolak ya, atau tidak mau menyentuh bagian tubuh yang berubah. Misalkan dia habis operasi atau pengangkatan payudara ya, pasien menolak melihat payudaranya dan nggak mau menyentuh bagian tubuh yang tadi yang berubah tadi.
Kemudian tidak menerima perubahan tubuh yang telah terjadi. Jadi di sini pasien menolak. Dia, kenapa saya seperti ini? Kenapa tubuh saya berubah seperti ini? Dia menolak. Nah, setelah dijelaskan juga dia masih menolak. Kemudian timbullah persepsi negatif pada tubuhnya. Dia mulai, berarti tubuh saya tidak sempurna, tubuh saya cacat. Dia sudah persepsi negatif. Nah, preokupasi dengan bagian tubuh yang hilang, ini juga begitu ya. Menolak ya, artinya tidak menerima ada bagian tubuhnya yang hilang. Pasien juga kadang merasa putus asa, dia mengungkapkan, udah lebih baik saya mati atau lebih baik saya tidak hidup, ya kan? Dan pasien kadang dia takut ya, karena adanya alat bagian tubuhnya yang hilang, dia ketakutan, tidak diterima oleh lingkungan, ketakutan, bok-bok, ya, pacarnya tidak mau menerima dan sebagainya. Ini tanda gejala gangguan cedera tubuh. Ini masalah perawatnya ya, gangguan cedera tubuh atau gangguan body image atau gangguan cara pandang dia terhadap tubuhnya. Ini kita langsung saja masuk ke strategi pelaksanaan. Yang ada pasien kasus Nona A ya, dia usia 20 tahun dan bekerja sebagai sekretaris pada suatu perusahaan swasta. Pasien post-op pengangkatan payudara kiri karena kanker. Hasil pengajian didapatkan pasien tampak murung, tidak mau makan, pasien menolak dikunjungi oleh temannya. Jadi menurut orang tuanya sejak post-op pasien menjadi pendiam, pemurung dan tidak mau mulai pembicaraan. Dan bila dia bicaranya menjawab seperlunya saja. Padahal selama ini pasien adalah anak yang ceria, banyak bercerita, ya kan. Sejak habis operasi, menurut orang tua pasien tidak pernah melihat pasien itu tidak pernah mau melihat luka operasinya. Jadi pandangan pasien selalu terarah ke sebelah kanan, ya karena yang dioperasi sebelah kiri. Nah, karena pasien tidak mau menoleh ke sebelah kiri karena tidak mau melihat payudaranya yang telah diangkat. Kemudian pasien mengatakan ia merasa menjadi orang yang tidak sempurna. Dia juga mengatakan saya malu bila harus berkantor dengan kondisi seperti ini. Bagaimana saya harus bertemu dengan orang lain jika kondisi saya seperti ini? Ini ada kasus seperti ini. Setelah ada kasus, maka kita fokuskan ya, namanya data fokus. Jadi ketika kita sudah melakukan pengkajian, kita sudah mendapatkan data yang mungkin luas ya, yang bermacam-macam itu. Lalu kita data fokus, kita fokuskan data yang menyimpang ya. Kalau data itu tidak menyimpang ya nggak usah. Ini data-data yang menyimpang saja yang kita fokuskan. Ini sudah saya fokuskan. Jadi data-data subjektif, pasien mengatakan merasa menjadi orang yang tidak sempurna, mengatakan malu ya, tidak harus ke kantor, dan juga dia malu bagaimana jika harus bertemu dengan orang lain. Nah, data objektif ya, hasil observasi kita, pasien tampak murung, tidak mau makan, ya, pasien malah dikunjungi oleh temannya, post-opre, murung dan tidak mau memulai pembicaraan, dan bila penjawabannya seperlunya. Tidak pernah melihat operasi, pandangan pasien selalu terarah pada sebelah kanan. Tidak mau menoleh ke sebelah kiri karena tidak mau melihat payudaranya yang telah diangkat. Ini data objektif ya. Jadi setelah kita kumpulkan data, kemudian kita fokuskan, maka kita tegakkan diagnosa keperawatan. Perawatannya adalah gangguan cedera tubuh. Ini strategi pelaksananya. Kalau kita buat SP, ya, maka yang di awal adalah nama mahasiswa, NIM, nama pasien, dan sebagainya. Nah, perawatan, kondisi pasien, dan tadi DSTO ya, diisi tadi yang kita sudah kelompokkan data. Setelah itu kita tegakkan diagnosa perawatan, ya, gangguan cedera tubuh, dan tujuan perawatan. Ya, misalkan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, pasien merasa tenang, harga dirinya meningkat,
dan sebagainya. Ya, bisa kita buat tujuan seperti itu. Baik, kita langsung ke strategi komunikasi terapeutik. Jadi, mahasiswa sekalian, untuk SP itu ada 3 ya, ada orientasi, kerja, terminasi. Di orientasi kita ada salam terapeutik, ada memperkenalkan diri, evaluasi, validasi, ya, membuat kontrak. Ya. Kemudian fase kerja dan terakhir adalah terminasi. Ini fase orientasi adalah fase di mana kita akan mengawali suatu komunikasi terapeutik. Di fase orientasi ini ada salam, kemudian ada perkenalan perawat, ada perkenalan pasien, tanggung jawab perawat, ya. Kemudian juga ada validasi perasaan, validasi masalah, dan kontrak. Contoh ini ya, di salam, selamat pagi Mbak, saya Suster Nur Halimah, saya senang dipanggil Suster Nur. Ini perkenalan. Tanggung jawab, saya perawat di ruangan ini yang akan memeriksa Mbak. Mereka perkenalan pasien, siapa nama Mbak? Mbak sedang dipanggil apa? Ya. Nah, nanti validasi perasaan. Coba Mbak ceritakan apa yang Mbak alami, saya akan mendengarkan dengan baik. Setelah pasien jawab, kita langsung merespon. Jadi itu ya yang Mbak rasakan. Sekarang saya akan memeriksa Mbak dulu ya. Terus kita melakukan tindakan. Nah, misalkan dapat data pasien ternyata agak tinggi ya, dan adanya juga agak cepat, tensinya agak tinggi, mungkin karena dia merasa cemas atau takut ya, bisa juga ya. Nah, kita jelaskan ke pasien, Mbak, ternyata tensinya agak tinggi dan nadinya juga agak cepat. Mbak merasa cemas ya, boleh nggak apa kita seperti itu. Kemudian setelah itu kita menyampaikan lagi, Mbak, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan, Mbak tampak takut, tampak murung menghadapi kehidupan selanjutnya. Nah, sekarang kemana kalau kita bercakap-cakap tentang apa yang Mbak khawatirkan? Kontrak ya, di mana kita akan bercakap-cakap. Bagaimana kalau di sini? Nah, kontrak tempat, kontrak waktu. Mau berapa lama kita bercakap-cakap? Bagaimana kalau 20 menit? Kita akan bercakap-cakap tentang gangguan sekitar tubuh yang Mbak alami setelah operasi payudara. Nah, tujuannya agar Mbak lebih tenang dan dapat melakukan cara untuk menambah kepercayaan diri. Itu di fase orientasi. Fase kerja. Di fase kerja kita bisa mendiskusikan dengan pasien beberapa hal yang tujuannya adalah kita meningkatkan harga diri pasien. Ya, kita bisa mendiskusikan. Mungkin diskusi pertama kita tanya ke pasien, pekerjaan Mbak menuntut untuk selalu tampil prima secara fisik. Misal karena payudara Mbak yang satu sudah diangkat, apakah mempengaruhi pekerjaan Mbak sebagai sekretaris? Nah, pasien kan cerita ya, bla 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 bla. Kemudian kita respon lagi. Apakah dengan hanya satu payudara pekerjaan Mbak orang lain tidak mau menjadi teman Mbak lagi? Langsung jawab ya. Dan kita respon lagi. Selama Mbak dirawat, apakah teman kantor Mbak menusuk Mbak di rumah sakit? Apakah pacar Mbak juga sering menusuk Mbak di rumah sakit? Nah, ternyata apa yang Mbak khawatirkan tidak terjadi bukan? Nah, teman Mbak juga masih sering besuh, pacar Mbak juga sering besuh. Berarti Mbak juga masih dianggap oleh teman Mbak, masih dianggap oleh pacar Mbak. Berarti apa yang selama ini Mbak khawatirkan tidak terjadi bukan? Nah, sekarang perlukah Mbak merasa malu? Nah, pasien akan mungkin sudah mulai oh iya, bagus sekali. Menurut Mbak, apakah ada cara untuk menutupi kekurangan Mbak?
Nah, pasien mungkin diskusi, oh, ternyata pasien mengatakan, ya mungkin dengan bra yang memakai bra itu tidak akan kelihatan. Nah, kita memberikan pujian, oh bagus sekali. Nah, ternyata dengan memakai bra ya Mbak, ini akan tidak kelihatan dan Mbak akan bisa menerima kondisi Mbak. Tahu dan tahu cara mengatasinya ya, itu dengan memakai bra. Itu fase kerja. Jadi fase kerja ini adalah fase di mana kita bisa dalam bentuk diskusi, kemudian juga ada tindakan terapeutik. Ya, kalau ini belum misalkan tindakan relaksasi, ya misalkan seperti itu, tapi ini di SP berikutnya. Kalau yang di SP yang ini kita baru diskusi, kemudian mencari masalah pasien, ya, mendiskusikan masalah pasien dan alternatif cara untuk memecahkan masalah pasien, dan juga penguatan bagi pasien, ya. Penguatan bahwa dia tidak sendiri, dia ada temannya, ada orang lain yang peduli pada pasien. Dan terminasi adalah tahap di mana kita akan mengakhiri suatu pembicaraan dengan pasien. Terminasi ada tahapnya, ya. Yang pertama adalah evaluasi ada dua, evaluasi subjektif dan evaluasi objektif. Karena subjektif berarti kita menanyakan perasaan pasien. Contoh ya, bagaimana perasaan Mbak setelah kita ngobrol? Oh, lebih tenang, bagus Mbak, gitu kan. Kemudian objektif. Coba tadi kita ngobrol tentang apa? Bagaimana cara mengatasi masalah Mbak? Dia akan ceritakan tadi ya hasil ngobrol tadi. Nah, setelah pasien bisa menceritakan apa yang tadi kita obrolkan, kita berikan pujian atau reinforcement, bagus sekali. Oke. Kemudian ada rencana tindak lanjut. Nah, misalkan baik Mbak, nanti pokoknya Mbak nanti kalau sudah keluar rumah sakit, Mbak bisa pakai bra yang biasanya, Mbak juga latihan percaya diri, Mbak kemudian juga latihan menerima dirinya. Oke, nah terus kita lakukan kontrak. Jadi pertama adalah evaluasi subjektif, evaluasi objektif, tindak lanjut, kemudian kontrak. Jadi yang namanya komunikasi terapeutik itu harus ada dua kontrak ya, kontrak awal dan kontrak akhir. Nah, di kontrak yang terakhir ini, misalkan kita akan ngomong, nanti kita akan ngobrol lagi. Pada saat itu kita akan belajar latihan yang lain, misalkan tadi relaksasi nafas dalam. Nah, kita tanya waktunya ke Mbak, bagaimana kita bertemu, misalnya jam 12 di ruangan ini, berarti kontrak 4. Setelah itu kita pamit, ya. Baik Mbak, saya harus merawat pasien yang lain, selamat siang. Itu mahasiswa sekalian, ya, gangguan citra tubuh, ya, yang saya kira banyak sekali kasusnya di rumah sakit, ya, karena diagnosa ini lebih tepat memang di area penyakit bedah, ya, atau penyakit dalam juga bisa, karena di situ banyak tindakan-tindakan yang akan mengakibatkan perubahan bentuk ukuran, kemudian perubahan struktur tubuh. Maka tepatnya ya, nanti misalkan dari teman-teman mahasiswa ya sudah lulus, sudah bekerja mungkin di area KMB, jangan lupakan diagnosa gangguan citra tubuh, ya. Meskipun di area KMB bedah itu juga pasti banyak dan akan sangat bermakna sekali bagi pasien. Jadi pasien tidak hanya dirawat fisiknya, tapi juga dirawat kondisi jiwanya. Karena kondisi jiwa yang sehat itu juga akan mempercepat kesembuhan penyakit fisik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.